ikat di depannya, masuk dan pindahin, kan begitu kan? Karena terbuka kan? Tapi karena hukumnya berlaku, berjalan, aman Pak, tinggal kasih pita aja sebentar, dalam keadaan sholat, kan begitu kan? Kalau kita Pak mau sholat itu ada beriman, pokoknya tutup habis, pakai gembok, pakai rantai, kan begitu kan? Padahal siang hari itu. Tapi di sana cukup pita saja, alangkah tenangnya hidup. Subhanallah. Belum lagi dampak psikologis yang akan terjadi pada masyarakat, rasa tenang, nyaman. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika saya berada selama di Timur Tengah Pak, belasan tahun saya bolak-balik ke Timur Tengah itu, maka subhanallah, secara umum lah, saya jarang sekali mendapatkan berita orang ditodong. Duit. Enggak ada tuh. Saya pernah di kantong saya tuh uang puluhan juta. Jalan dari gang ke gang itu aman, alhamdulillah aman. Ketemu dengan orang pemuda yang agak sedikit gayanya serempak, cukup ucapkan assalamualaikum, wah mereka langsung menjawab waalaikumsalam. Padahal gayanya lebih preman daripada gaya preman kita. Ketinggalan model preman kita ini. Ya, tapi kalau bicara assalamualaikum, mereka langsung menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang kami muliakan, coba kita Pak melihat orang itu udah kecintaan celana kita. Malam hari bawa duit sebanyak itu. Apalagi di Intel beberapa pemuda sudah habis ya. Habis mainnya Pak, kalau lari cepat akan jadi polisi. Kalau nggak pun akan selamat Pak, diincar terus. Ini akibatnya kalau tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di sini, kalaulah penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan untuk mereka rahmat berkah yang banyak dari langit. Berkah yang banyak dari langit. Air hujannya, Masya Allah, akan menumbuhkan tanam-tanaman di muka bumi, akan memberikan kesehatan kepada orang yang tersilami oleh hujan itu. Sementara kalau sekarang Pak, Masya Allah, air hujan datang, siapa yang kena hujan pilek, yang kena hujan demam, hujan membawa penyakit jadinya. Padahal kalau yang benar penduduk itu beriman, air hujan itu siapa yang kena malah segar sehat. Saya ketika menamatkan kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Imam Bukhari bersama Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini, salah seorang ulama ahli hadis, termasuk 40 ulama terbesar ahli hadis di dunia, ketika menyelesaikan di Jakarta, beliau menerangkan kenapa Allah mengatakan air hujan itu adalah rahmat. Dia jelaskan dari hadis ke hadis, bahkan beliau menganjurkan bagi orang-orang yang banyak mati saraf-sarafnya di tubuhnya, maka dianjurkan rajin-rajinlah mandi air hujan. Bagi sepasang suami istri yang lama nggak punya anak, dianjurkan untuk mandi berjun hujan, diseringkan, karena dia kembali menghidupkan saraf-saraf, menghidupkan sel-sel, menghidupkan subhanallah. Bahkan apapun masalah perut, tampung air hujan ini masih murni, bukan dari atap seng ya, tampung, kemudian campur dengan madu, minum, apapun masalah perutnya akan kembali steril, akan kembali bersih. Subhanallah. Itu kalau penduduk negeri itu beriman dan hujannya adalah rahmat dan berkah. Coba kalau kita buat macam itu, jika dia kena hujan langsung meriang 3 hari. Kalau tak dibantu oleh bodrek, dibantu oleh insana, Masya Allah, nggak sempurna. Belum lagi nanti hujan datang sedikit banjir. Ini pertanda apa sebenarnya? Pertanda apa? Nubuatan Rasulullah terjadi di akhir zaman. Hujan itu akan membawa bencana. Harusnya hujan itu malah membawa rahmat. Turun berkah Allah bersama hujan itu. Tetapi yang terjadi sekarang apa? Hujan turun, bencana pun datang. Orang mulai penumpukan Pak, kalau udah mulai turun hujan, mulai cemas. Apalagi Jakarta. Memang kalau sekarang di Jakarta. Bangun malam tadi saya iseng dengarkan berita Jakarta kebanjiran lagi. Pusing siapa yang teman sekarang itu yang baru Jokowi. Nah, anggaran kita sudah amblasnya habis itu kemarin, sekarang datang lagi. Maka Allah, jawabannya itu sebenarnya bukan buat drainase, bukan itu jawabannya. Ya, jawabannya itu bukan buat lagi apa flyover, buat lagi apa yang monorail, segala macam. Bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah la tasadu fil barri wal bahr yudhiqahum ba'dhan ya'milu la'allahum yan. Ini jawabannya. Kembalilah cepat kepada Allah.
kampungnya kampung Ninawa, makmur. Ketika Yunus berdakwah kepada mereka, mereka mentertawakan dakwah Nabi Yunus dan mereka masih terus menyembah patung-patung mereka. Sehingga Yunus pun merasa kesal karena dakwahnya jadi bahan ejekan. Terakhir Yunus memberikan limit. Kalau kalian tidak juga menerima dakwah ini dan kembali mentauhidkan Allah dan menyembahnya, azab yang telah menimpa kaum-kaum sebelum kalian akan datang kepada kalian. Malah makin diketahui Nabi Yunus, Pak. Cepetan dong, azabnya mana? Diminta malah oleh mereka. Banyak tentu. Hati Nabi Yunus ini terbakar, Pak, kesel. Maka dia pun bertekad, awas ya, saya sudah memutuskan untuk meninggalkan kalian. 3 hari setelah saya meninggalkan kalian ini, kalian mulai merasakan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Pak? Nabi Yunus akhirnya meninggalkan kampung Ninawa itu. Ninawa itu, Pak, di Mesopotamia, Irak. Di Irak. Nah, kaum muslimin, Gestapola mereka seperti bersyukur mereka Nabi Yunus pergi. Ya, makin gila, hari kedua makin mabuk-mabukan, zina, selingkuh mana-mana. Istri orang istri dia, anak-anak seorang bini dia, gitu. Suka hatinya aja kaum muslimin makin jadi. Hari ketiga, pas hari keempatnya, bersatulah awan dari berbagai penjuru bumi datang ke atas kampung Ninawa. Hitam, gelap, petir mulai menyambar. Anehnya awan itu menimbulkan angin yang sangat kencang di bawahnya sehingga atap-atap rumah pada terangkat, gelombang-gelombang bubuk-bubuk pada penerbangan, sapi dan kerbau pun tumbang-tumbang. Apalagi orang, kalau sapi dia tumbang apalagi orang. Ya, nggak ada yang bisa berdiri, asal berdiri pasti kan pindah sana. Kaum muslimin, selanjutnya mereka perhatikan patung-patung yang mereka sembah selama ini kok nggak memberikan reaksi apa-apa, dan awan itu makin lama makin turun. Awan itu makin lama makin turun, makin merendah. Petir menyambar. Masya Allah, benar-benar hawa kematian sudah menghantui seluruh mereka. Mereka yakin kalau Tuhan yang mereka sembah selama ini benar, pasti dia sanggup melawan badai ini. Yang lebih seru, salah satu petir malah menyambar Tuhan mereka, pecah Tuhan mereka. Lalu mereka makin tidak percaya ternyata Tuhan yang benar. Berarti Tuhan yang benar yang menguasai seluruh yang tidak pakai Nabi Yunus. Saat itu baru ini mama kumpul semuanya. Jadi sini mama sudah kumpul semuanya. Apa kata mereka? Cari Yunus. Di mana dia? Bawa kemari. Cuma Yunus yang bisa mengatasi masalah ini dengan doanya. Dan gitu. Kaum muslimin yang kami muliakan, para pemuda-pemuda percakapan bermariat bersama kemari, seluruh yang ada sorotan, buah semua diperiksa. Di mana Yunus? Meja pun dia. Di mana Yunus? Tidak ketemu. Akhirnya lapor kepada nenek mama. Tidak ada. Apa kata mereka? Celakalah kita. Lalu keluarkan seluruh manusia, asal manusia pokoknya mirip apapun pakainya asal manusia keluar. Maka kakek-kakek pun ditatah keluar, dan orang lumpuh pun dibawa keluar. Anak-anak kecil, anak bayi dibawa keluar. Ibu yang lagi hamil mau melahirkan suruh keluar. Ya, ngapain kumpul semua di lapangan? Lalu mereka mengatakan kita selama ini telah berdosa. Kita harus beriman kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah. Mari kita taubat seluruhnya, karena hawa kematian sudah sangat dekat. Seluruh mereka serentak beriman. Tidak ada yang tidak beriman seluruhnya. Fakashafna anhumul adab. Langsung kami singkapkan azab yang menakutkan itu. Langsung naik kembali awannya, kemudian mulai berserakan, ya. Angin yang tadi kencang mulai tenang. Subhanallah kaum muslimin. Hanya dengan taubat massal seperti itu, taubat nasuha kembali mentauhidkan Allah, langsung Allah angkat bencana dan musibah yang hampir menghancurkan, meluluhlantarkan kampung Ninawa ini. Indonesia juga akan bisa senasib seperti itu, Pak. Satu-satunya solusi untuk Indonesia itu bukan buat drainase, bukan buat monorail, bukan buat tambah lagi pesawat, bukan buat ini tambah lagi anggaran. Terlalu besar resikonya dan biaya yang dikeluarkan akibat mendurhakai Allah. Kalau patuh pada Allah biaya dikeluarkan kecil, lalu biaya yang harusnya besar itu bisa untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Terlalu besar biayanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin arsyadani wa iyyakumullah. Jadi lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu. Kenyataannya kan gini sekarang, Pak. Walakin kadzabu. Lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Coba
kaum muslimin? Di kampung saya di Pariaman. Saya asli orang Pariaman. Kalau ada orang Pariaman di sini, maka sama-sama maju. Di kampung saya Pariaman. Nangis orang tua di sana sekarang. Kenapa? Padi mereka pada nggak jadi. Ada saja. Yang amal jok lah, yang tikus lah, ya, yang amal ini amal itu macam-macam. Nggak jadi. Belum lagi 2008 kemarin kan gempa di sana Pak. Memang terbukti mereka ini luar biasa di kampung kami ini. Gimana luar biasanya? Gempa selesai, mereka berdiri di masjid. Ngapain di masjid? Melanjutkan main catur. Kemudian kita orang sholat dia keluar sebentar, malah kita yang pada lawan atau kita sholat di masjid itu Pak. Mereka keluar merokok. Bantuan datang, jadi kami yang datang kita nggak ikhlas juga nasib. Kita ajak mereka sholat dulu lah. Kita ajak dia sholat dulu lah. Sama dengan, ayo kita masuk surga yuk dulu. Kan sama itu maksudnya kaum muslimin. Kayak gitu. Jadi kenapa Allah mendatangkan musibah macam itu? Ya terang-terangan ini mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendusta. Maka kami siksa. Coba lihat itu. Akibat mereka mendustakan, sebabnya mereka karena dengan sebab mereka mendustakan, diperintah mereka nggak mau, dilarang mereka malah masih terus melaksanakannya, menjalankannya. Benar, kami siksa mereka. Maka diakibatkan kepada dari apa yang mereka kerjakan. Jadi musibah yang datang itu akibat kerjaan kita. Persis di surah Ar-Rum tadi. Apapun musibah dan bencana itu akibat perbuatan kalian. Afwan ini kaum muslimin. Ada nggak di antara jemaah-jemaah kita yang benar-benar orang Aceh? Pasti ada nih. Istri saya orang Aceh. Istri saya Acehnya Langsa. Dekat sih. Kami menikah tahun 2000. Kaum muslimin, musibah yang terjadi di Aceh. Kita baca ayatnya di sini. Yuk kita sebentar mencermin diri terhadap musibah yang datang. Ayat 97. Afa'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayata wa hum na'imun. Saat mereka sudah tidak mau lagi beriman kepada Allah dengan iman yang benar, saat mereka tidak mau lagi bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sejujurnya, dan mereka berkelima dengan dosa dan maksiat, itu pun dikerjakan secara terang-terangan, maka apakah mereka masih merasa aman dari azab dan bencana yang akan menimpa mereka bayatan di malam hari? Wahum naimun. Gempa bumi yang terjadi di Iran yang menyebabkan lebih 30.000 orang mati. Gempa bumi yang terjadi di Mentawai, di Nias, masih teringat Pak? Ribuan rumah hancur, 1.500-an orang mati di malam hari tempat terjadinya. Saya ingat benar ya, waktu itu sedang memberikan kajian di rumah salah seorang orang kaya di kota Payakumbuh. Jemaahnya hampir 2 kali bapak itu lah banyaknya, ya, bapak ibu. Saat memberikan kajian itu terjadi gempa. Saya ingat itu jam 9:20. Ya, 9:20 terjadi gempa. Terasa sama kami di Payakumbuh Pak. Masya Allah. Ternyata itu kejadiannya di malam hari. Kemudian ayat berikutnya. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum basuna duha. Datang kepada mereka siksaan kami di waktu duha. Wa hum yal'abun. Sementara mereka sedang waktu duha itu Pak 1,5 jam selepas sholat subuh duha. Kejadian tahun 2004 hari Ahad tanggal 26 bulan Desember di Aceh. Itu jam berapa Pak? Jam 8:10. Saya ingat persis karena ada ibu mertua saya, ayah mertua saya, dan keluarga saya di Banda Aceh. Saya ingat tanggal 16-nya, tanggal 14-nya kami masih di Aceh. Tanggal 14-nya masih di Aceh, menjemput anak saya nomor 2. Apa kata kami kepada ayah bunda?
ayolah kita hijrah ke Sumatera Barat, tinggal di Bengkulu aja. Ada di bawah semua. Apa kata ayah? Ananda ada kita sedang sebentar lagi akan ujian nasional, Jadi sangat berbahaya kalau sekarang mereka dipindah. Insya Allah kalau ini selesai, adik-adikmu ujian nasionalnya lulus, kita akan membicarakan program untuk hijrah kalau itu memang dianggap strategis. Lalu apa kata saya? Ayah, bunda, adik-adik semua tolong dengar. Sepertinya melihat suasana dan kemaksiatan yang ada di Banda Aceh ini, syarat-syarat untuk tiba bencana itu sudah dekat. Syarat-syarat untuk tiba bencana itu sudah sangat dekat. Ayo bunda, perbanyaklah ibadah kepada Allah. Jangan datangi ke tempat pelesiran, tempat wisata, tempat main-main. Perbanyaklah datangi ke tempat yang Allah ridhoi. Masjid-masjid, tempat pengajian, itulah datang. Insyaallah menjaga. Kemudian kami pun berangkat bahwa tapi maaf Pak, hari Jumatnya saya sholat di Masjid Raya Masjid apa? Baitur Rahman. Khatibnya ketika itu, ya Allah, betul-betul apa yang saya katakan di rumah persis dengan yang diucapkan oleh si khatib di mimbarnya. Wahai Gubernur Nangro Aceh Darussalam, dipanggilnya gubernur itu dari atas mimbar itu. Tobatlah kepada Allah. Berani betul Pak. Biasanya kalau ada ulama yang berani ngomong kayak gitu kan, kan gitu. Habis Pak, tapi dia kayaknya udah putih kaji dia kan. Istilahnya itu sudah bulat artinya menyampaikan. Wahai gubernur Nangro Aceh Darussalam, tobatlah kepada Allah. Wahai wali kota se-Nangro Aceh Darussalam, itu kan LLI-nya langsung live. Makanya dia ngomong begitu. Wahai para bupati se-Nangro Aceh Darussalam, tobatlah kepada Allah. Kita lihat semua, polisi tobat kepada Allah, TNI tobat kepada Allah, camat lurah tobat kepada Allah. Wahai tengku, wahai tapu, tobat kepada Allah. Ini semua. Wahai rakyat Aceh, tobat kepada Allah. Orang kan gini semua. Ini khatibnya kok kayak ini? Ya, lalu dia mengatakan, apakah kalian tidak takut dengan bencana dan musibah? Dulu Aceh terkenal dengan serami Mekah, tapi sekarang Aceh lebih mirip dengan serami setan. Lihat, di luar masjid kita, di dalam masjid kita, orang tidak malu-malu lagi untuk berpacaran mesum di depan masjid kita. Lihat di jembatan Anu, banci-banci, bencong-bencong menjajakan diri. Lihat dia suruh jadi semua. Masjid-masjid kita sepi, pemuda-pemuda kita kemaruk dengan barang-barang haram. Kalau kalian tidak bertobat kepada Allah, Allah pasti akan karamkan negeri kita ini dengan musibahnya. Besoknya saya berangkat. Tanggal berapa? Tanggal 26 itu saya mau berangkat ke Tawali Padang Panjang dari rumah saya di Bengkulu. Tiba-tiba kami buka Metro TV berita ya bahwa di Aceh terjadi gempa dengan kekuatan 8, skala Richter. Tapi menurut pakar gempa Amerika 9,2 ya. Kami pun bingung, istri langsung menung. Padahal baru pulang dari Aceh kemarin tuh. Saya langsung telepon, nggak ada yang masuk Pak. Di telepon bunda nggak masuk, telepon ayah nggak masuk. Siapa ada yang tidak punya nggak masuk. Masya Allah ya muslimin, gila itu. Rupanya memang seluruh jaringan dan sinyal ke sana putus total. Tiap sebentar informasi ini terus dikabarkan. Jumlah korban mulai dari 260, 450, naik terus 600, 700, terus naik sampai pada angka ribuan, sampai pada angka puluhan ribu. Kontak-kontak juga berhasil, siapapun yang bisa dikontak. Istri saya mulai namanya seorang wanita yang keluarganya tinggal di Banda Aceh. Apalagi dilihatkan lewat dalam bentuk kantor helikopter, hancur semua Banda Aceh. Nangis istri saya, nangis. Walaupun nggak nangis karena jadinya matanya cuma. Lalu saya katakan, tidak, jangan sedih. Insya Allah, udah akan berangkat haji. Ya, udah akan berangkat haji. Itu hari kedua, hari kedua setelah kejadian. Memang betul, saya sewa mobil apalagi berita situ air bersih susah didapat, makanan segala macamnya putus ya. Jadi sebentar saja jemaah saya terkumpul ada berapa puluh juta ketika itu, langsung sampai di Medan dengan mobil L300 yang minibusnya
Saya isi padat Pak, dengan beras, dengan minyak, dengan apa, termasuk air bersih saya bawa, isi padat penuh. Saya masuk. Ketika saya masuk, pas mau di gerbang masuk kota Banda Aceh, itu sudah wajib pakai masker Pak. Bau sedikit lumayan itu luar biasa. Itu hari ketiga saya mulai sampai ke sana. Jadi saya lewat apa? Langsa, lewat Semanggi, lalu Pidi, terus sampai akhirnya di perbatasan Banda Aceh. Ketika saya masuk, Allah, seperti menyaksikan negeri yang sedang kena kutuk. Hitam semua karena lumpur. Mayat-mayat itu masih bergelimpangan kayak kolam yang diisi padat dengan air, dengan ikan, lalu dikasih racun, dikeringkan airnya. Kayak itu manusia, lembung-lembung, telanjang bulat rata-rata, dan penampilan mereka serem Pak. Mungkin ada di antara kita yang sudah langsung menyaksikan ya. Rata-rata itu telanjang bulat dan terlentang ke atas seperti ini, ya. Ada yang sudah pecah perutnya, ada yang sudah gantung lehernya, ada macam-macam pemandangan mengerikan. Bayi-bayi itu kayak boneka-boneka aja. Mobil-mobil itu kayak kartun-kartun aja, ada tumpuk-tumpuk. Masya Allah, baunya nggak kira-kira. Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullah ya Allah, natubu ilaik wa nasallallahu ta'ala al-afiyah. Kejadian itu membuat saya tidak percaya saya sedang ada di kota Banda Aceh yang dulunya sering saya datangi dalam keadaan indah, ya, meriah segala macamnya. Masya Allah. Kejadiannya Allah tutup persis di ayat ini. Ayatiyahum ba'suna duha, datang kepada mereka siksa kami di waktu duha, wa hum yal'abun, mereka sedang bermain-main. Benar, alhamdulillah. Setelah usul cari-cari di susah payah ketemulah ternyata keluarga saya di Blower tinggalnya Pak. Blower itu dekat dengan Bumi Pelaucut, dekat dengan alun-alun. Itu ternyata satu-satunya wilayah di kota Banda Aceh yang selamat dari tenggelam oleh banjir. Padahal nggak jauh dari Blower itu ada Bumi Pelaucut namanya kapal apa itu namanya sekarang? Kapal listrik itu, ya. Kan itu malah terbawa oleh arus tsunami sampai 8 km dari laut. Bayangkan betapa besarnya gelombang tsunami itu. Di TV kita saksikan semua. Gelombang yang paling tinggi itu sampai 30 meter. Kamu muslimin yang kami muliakan, hanya 10 menit lebih 200-an ribu yang meninggal dunia. Masya Allah. Kalau ceritakan semua apa kata ada ipar saya dengan suaminya. Kami sedang jalan itu di tepi apa? Di tepi alun-alun yang situ ada pesawat Solawak 1 itu. Kami sedang jalan-jalan di sana. Itu gempa yang begitu dahsyat. Ibu-ibu itu sedang senang pagi itu Pak. Musik yang mereka putar katanya asalehe, alehe, kan itu masih laku. Itu sudah senang pagi. Anak-anak sekolah SMA SMP-nya sedang maraton, sedang lomba lari, sedang lomba jalan cepat. Yang lainnya sedang bermain-main. Wahumnya langsung dalam ayat ini mereka sedang bermain-main. Ada lagi persiapan untuk durian pada hari itu. Ada lagi siap-siap untuk pergi ke pantai. Kaum muslimin yang kami muliakan, ternyata memang ditemukan sebelum kejadian itu oleh orang-orang setempat yang menyaksikan cerita. Maaf ya, malam tadinya masyarakat muda-muda yang ada gadis pesta gila-gila di tepi pantai malamnya, sehingga besok paginya pondok berserakan di mana-mana. Botol-botol minuman keras berserakan di mana-mana. Masya Allah. Pagi besoknya terjadi. Undanglah bencana itu. Cara mengundangnya, maksiatilah Allah, maka bumi mengutuk, langit murka, angin pun marah, laut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diizinkan menjadi sarana azab oleh Allah untuk makhluk yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, ustaznya khutbah dari itu enggak tahu saya nasibnya bagaimana. Yang jelas, Masya Allah. Ayat yahum ba'sunam duha wa hum yal'abun. Gempa yang itu dahsyat. Tidak ada di antara kami yang bisa berdiri dah katanya. Ada yang saya kan manggil udah semua ke saya. Tidak ada di antara kami yang bisa berdiri saat gempa itu. Kami mau coba berdiri, kuatnya gempa jatuh lagi, berdiri jatuh lagi. Kalau dalam surah Al-Hajj ayat 2, saat gempa akhir zaman nanti datang, manusia seperti mau mengumpah semua. Tidak ada yang bisa berjalan pada tempatnya kecuali jatuh. Apa pengakuan seorang polisi di Malabo yang sempat diliput oleh TV One, ya? Apa kata polisi itu? Waktu gempa itu terjadi, saya sedang buang air besar, sedang tidak memakai busana, ya kan? Tiba-tiba gempa yang begitu dahsyat, saya langsung bertahan kita dengan tidak memakai busana, lari ke jalan besar, dan tak ada lagi yang ketika itu berteriak, oh ada bule, dan tak ada
Akibatnya gempa ketika itu kaum muslimin. Ayat ba'suna Tuhan datang kepada mereka, ba'suna keperkasaan kami, kegagahan kami, hukuman kami di waktu Tuhan, wahum yal'abun. Di ayat yang lain Allah berfirman, fa inna mau'idahumus subh alaysa as-subhu biqarib. Kami datangkan kepada mereka hukuman kami di waktu subuh. Bukankah subuh itu sangat dekat? Tiap hari ada subuhnya enggak? Ada Pak? Tiap hari ada subuhnya kita. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Saleh, kaum Lut, Allah hancurkan waktu subuh. Bahkan musibah gempa yang terjadi di Jawa Tengah Pak, itu bahasanya Mbah Marijan habis ruatan. Habis ruatan, subuh, azan subuh, selesai subuh langsung gempa terjadi. Padahal Mbah Marijan baru saja turun gunung habis ruatan, doa anti bencana, langsung datang bencana. Ya, dan kaum muslimin yang kami muliakan di waktu subuh. Jadi ada 3, malam, duha, waktu subuh. Mimbar zahira selepas sholat zuhur. Bencana kami akan mengintai kalian selepas sholat zuhur. Kemudian maghrib dan asar wal maghrib antara asar dan maghrib. Ada 5 waktu. Malam, subuh, duha, ba'da zuhur dan ba'da asar. Nah, kita kira-kira di Medan kapan itu? Antara 5 waktu ini, pilih yang akan nempel sedikit. Kalau pas buka mata udah di alamat sah aja. Malam kita lihat. Nasallallahu ta'ala, kita memohon kepada Allah agar Allah selamatkan kita. Tapi cukuplah dengan doa. Ternyata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah berkata, ketika ahli maksiat sudah melakukan maksiat, sementara orang-orang yang bisa mencegah mereka dari melakukan maksiat tidak mencegah mereka, Allah akan datangkan hukuman yang akan rata mengenai kalian semua, termasuk yang tidak melakukannya. Saat itu orang soleh kalian berdoa sampai kepada Allah, Allah tidak lagi kabulkan doa. Jadi nggak bisa dengan doa. Harus ada satu kelompok khusus untuk menghentikan segala macam jenis kemungkaran dan dosa. Dan itu kayaknya kita semua wajib bahu-membahu dengan pemerintah. Pemerintah juga punya peranan paling utama ya, untuk menghentikan berbagai macam jenis maksiat. Pak Ustaz, kalau pemerintah yang melakukan bagaimana? Kitalah rakyat yang akan menyadarkannya. Kalian kami angkat jadi penguasa untuk menertibkan negeri ini. Jangan kalian pula malah yang membuat kacau di negeri ini. Kita yang wajib mengingatkan mereka, Pak. Lalu tetangga-tetangga kita yang rumahnya dijadikan sarang pelacuran, sama-sama Pak. Masih mau tinggal di sini? Masih Pak. Maka berhenti melakukan pelacuran. Kami ingin wilayah kami ini ditimpa oleh Allah bencana gara-gara perbuatan kalian. Mesti kayak itu. Kompak, jangan bakar-bakar ya. Bakar orang, bakar rumah, bakar minyak. Itu bukan bagian jalan kita. Bagian jalan kita adalah amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Lanjut. Al-aminu